7 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe dulu kalau sudah. Saya doakan semoga rezekinya berlimpah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Mengerjakan amalan malam Lailatul Qadar sudah termasuk dalam bagian menghidupkan dan meraih malam kemuliaan tersebut. Menurut keterangan hadits, malam Lailatul Qadar bertepatan dengan 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Artinya, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari Bukhari, para ulama mazhab Syafi'i juga menganjurkan perbanyak amalan pada malam tersebut, seperti membaca Al-Quran dan juga zikir pada waktu dan tempat yang dimuliakan. Disunahkan ketika menjumpai Lailatul Qadar untuk memperbanyak berdoa dengan doa di atas, dan disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, zikir-zikir, dan doa-doa yang disunahkan dalam syari. Tulis kitab induk doa dan zikir terjemah kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Berikut deretan amalan Lailatul Qadar sesuai sunnah yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. 7 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah. 1. Menghadiri salat berjamaah. Salat di malam Lailatul Qadar yang dapat dilakukan di antaranya yakni salat Isya dan subuh berjamaah. Keterangan ini bersumber dari Abu Maryam Kausar Amru dalam buku Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadan. Ulama besar Imam Syafi'i dalam Lataif Al-Ma'arif pernah berkata, orang yang menghadiri salat Isya dan subuh berjamaah sudah termasuk dalam bagian orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ia berkata, artinya, siapa yang menghadiri salat Isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Pernyataan Imam Syafi'i di atas disandarkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, artinya, siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalam penuh. Hari Muslim dan Tirmidzi. 2. Memperpanjang salat malam. Mengamalkan salat malam atau Qiyamul Lail juga termasuk dalam salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Hal ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dalam ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq yang bersumber pada keterangan hadits. Hadits yang dimaksud bersumber dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan Abu Hurairah. Artinya, barang siapa yang bangun menegakkan salat malam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mencari ridha Allah maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hari Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dalam riwayat lain menyebutkan, Rasulullah terbiasa memperpanjang amalan salat malam pada saat memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hari Bukhari dan Muslim. 3. Itikaf. Itikaf adalah ibadah yang dicirikan dengan berdiam diri di dalam masjid dan menjadi salah satu amalan malam Lailatul Qadar. Berdiam diri merujuk pada tidak keluar masjid karena sibuk melakukan amalan. Saat itikaf seperti ibadah wajib dan sunnah. Pengamalan itikaf pada malam Lailatul Qadar didasarkan dari hadits yang diceritakan Aisyah. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW melakukan itikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikut hadisnya. Artinya, Nabi SAW melakukan itikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat, kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelah beliau wafat. Hari Muslim. 4. Membaca doa Lailatul Qadar. Bacaan doa Lailatul Qadar sesuai sunnah dapat dinukil dari bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Doa Lailatul Qadar mengusung permohonan agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Doa yang dimaksud adalah doa Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dalam kitab Riyadus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Bacaan Latin, Allahumma innaka, afuwun tuhibbul afwan fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkan aku. Bacaan doa Lailatul Qadar tersebut merupakan potongan dalam hadits yang dikisahkan dari istri Rasulullah SAW, Aisyah. Ia pernah berkata, artinya, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Beliau, Rasulullah SAW, menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka, afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya
Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hari Tirmidzi. 5. Membaca Sayyidul Istighfar. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu mengatakan, disunahkan untuk menghidupkan malam 10 terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya dengan memperbanyak membaca istighfar pada waktu sahur dan baiknya membaca Sayyidul Istighfar. Berikut bacaan doa Sayyidul Istighfar sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Bukhari. Arab Latin, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana, abduka wa ana, ala, ahdika wa wadika. Mastataktu auzu bika min syari masanaktu abu'u laka bini, matika, alaya wa abu'u bizambi fakfir li, fa inahu la yakfirus sunuba ila anta. Artinya, hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Hari Bukhari. 6. Tilawah Al-Quran. Amalan malam Lailatul Qadar selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Amalan ini disebut pula menjadi salah satu kebiasaan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Artinya, Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan, dan dia, Jibril, bertadarus Al-Quran bersamanya. Hari Bukhari. Para ulama juga mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW ini. Mengutip buku Mahfudat Fatlailun Nabi was Sohaba oleh Abdul Aziz Wahab, Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Sedangkan Qatadah, biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun, ketika bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari, bahkan pada 10 hari terakhir Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. 7. Bersedekah. Bersedekah dapat menjadi penyempurna amalan malam Lailatul Qadar. Sebab, menurut Kepala Seksi Pengembangan Metode dan Materi Dakwah DIT, Penerangan Agama Islam H. Subhan Nur, perlu adanya keseimbangan ibadah ritual dan sosial sebagai penyempurna keimanan dan kualitas ibadah. Ditambah lagi, Rasulullah SAW pernah menyebutkan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah. Artinya, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hari Tirmidzi.